Saudara, ini adalah paping dan ini adalah masker. Yang menarik dari paping ini menggunakan campuran dari bahan limbah masker. Nah, ini sedang diteliti oleh mahasiswa teknik di Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di mana tujuannya adalah untuk menggunakan bahan limbah masker ini sebagai campuran bahan paping dan juga beton sehingga mengurangi pencemaran limbah masker di lingkungan. Penelitian pembuatan paping blok dan beton dengan campuran limbah masker telah dilakukan mahasiswa dan dosen kolaborasi Fakultas Teknik Lingkungan dan Sipil Universitas Mahasaraswati Denpasar sejak bulan Juni 2021 lalu. Berawal dari banyaknya limbah masker yang dihasilkan rumah tangga dan terbuang mencemari lingkungan, sehingga muncullah ide pembuatan paping blok dan beton dengan campuran limbah masker. Cara pembuatannya yakni limbah masker yang telah disteril lalu diambil seratnya. Kemudian serat masker dicampurkan pada bahan pembuatan paping blok dan beton. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dosen dari Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang penggunaan limbah masker sebagai bahan campuran beton dan juga paping blok. Kita langsung saja tanya-tanya sejauh ini sudah seperti apa penelitian yang sedang dilakukan? Apakah saat ini sudah masuk pada fase mana untuk penelitian yang dilakukan saat ini? Ya, jadi kami sudah melakukan pembuatan benda uji beton yang sudah dicampur dengan serat dari masker sekali pakai yang kami kumpulkan dari masyarakat, dan kami sudah melakukan uji kualitas dari beton, serat, dan paving block yang sudah kami buat. Nah, kemudian bagaimana daya tahan untuk beton? Ini kan campuran menggunakan bahan yang dari kain maupun campuran plastik atau benang seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana ketahanan untuk daya tahan beton ini? Bisa dijawab? Ya. Untuk kualitas kita sudah uji, jadi memang penambahan masker yang kita lakukan itu sekitar 0,125 sampai 0,75% dari beratnya. Nah, kami dapat nilai yang masih masuk dalam standar untuk kekuatan beton itu dinilai 0,125%. Itu yang paling bagus ya. Nah, itu dari kuat tekan maupun kuat tariknya itu masih memenuhi standar daripada kekuatan beton. Lalu sebenarnya ide ini muncul ini dari mana? Terus mengapa bisa tertarik untuk menggunakan masker ini untuk sebagai bahan campuran beton? Jadi kami melihat adanya peningkatan penggunaan masker medis ya untuk kegiatan domestik, dan kami melihat bahwa banyak sekali ada sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dan dari di sana kami melihat potensi adanya pemanfaatan dari serat masker itu untuk disolidifikasi, yakni dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk beton, serat, dan paving block. Dan di sanalah kami berusaha untuk mengumpulkan masker medis atau masker sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat, dikumpulkan ke kampus kami dan kami olah ya dengan sterilisasi, kemudian pengambilan serat masker, dan akhirnya dicampurkan menjadi bahan tambahan untuk pembuatan beton, serat, dan paving block. Ya, baik, ini kita melihat ini yang digunakan adalah masker medis ataupun masker yang digunakan rumah tangga, dan ini yang merupakan limbah. Itu kan masker yang bekas pakai. Apakah tidak khawatir dengan adanya virus yang masih mungkin menempel pada masker? Untuk keselamatan dari penelitian ini bagaimana untuk penerapannya? Ya. Jadi untuk treatment dari masker sekali pakai yang sudah digunakan oleh masyarakat tersebut, tentunya kami sangat memperhatikan keamanan tim peneliti serta keamanan dari bahan yang kami gunakan. Dan di sini kami sudah melakukan sterilisasi terlebih dahulu untuk semua masker yang sudah kami gunakan, untuk memastikan bahwa bahan yang kami gunakan nantinya yang akan diambil seratnya itu sudah aman untuk dimanfaatkan. Dan kami melakukan perendaman dengan larutan desinfektan untuk sampah masker yang sudah kami kumpulkan dan kami keringkan sehingga lebih aman untuk digunakan sebagai bahan campuran. Baik. Kemudian apa sih yang menjadi goals atau tujuan dengan ditemukannya beton ataupun masker yang dicampur dengan ke bahan beton ini, Bu? Ya. Kedepannya kita berharap bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, karena timbulan sampah masker ini sangat besar ya. Jadinya akibat adanya pandemi, setiap orang itu hampir sehari hampir 2 masker per hari orang memakai, sehingga timbulan masker sampah masker ini menjadi besar.
Nah, kita melihat bahwa materi atau bahan dasar masker ini yang tergolong dalam polipropilena, atau itu masuk dalam, kalau kita bicara secara teknis tentang beton, itu masuk ke dalam serat plastik itu ya, yang bisa dimanfaatkan dicampur ke dalam beton. Nah, dengan adanya produk Kopgrid ini ya, adanya masker beton dengan serat masker, ini kita harapkan sampah-sampah yang timbul akibat penggunaan masker ini bisa berkurang dengan cara solidifikasi, sehingga di lingkungan nanti semakin berkurang semakin berkurang sampah yang akan ditimbulkan. Gitu. Berarti ini adalah yang ingin dicapai adalah bagaimana limbah dari sampah untuk masker medis maupun masker rumah tangga ini bisa bermanfaat sehingga tidak mencemari lingkungan, dan ini bisa digunakan untuk menjadi bahan campuran dari beton ini. Adapun tahapan yang telah dilakukan mulai dari pengujian bahan, pembuatan mix design, pencampuran beton dan paving block, pemeliharaan hingga saat ini sudah masuk pada tahapan uji kualitas. Nantinya, jika paving block dan beton lolos uji, maka selanjutnya akan dikomersilkan. Sinta Pramadewi, Sang Putuariasa, Kompas TV, Denpasar, Bali.